After serving your full term in prison, you will remain in South America. Film berawal dengan pria bernama Papilonia. Saat itu, Papi sedang mencoba membuka sebuah berangkas berisi berlian. Ia berhasil mengambil berlian dari sebuah rumah, dan ia pun lekas ke sebuah bar untuk menjual berlian tersebut dengan bosnya. Sesampainya di bar, Papi diperlihatkan dengan seseorang, pria bernama Roland Legrand. Dia ketahuan ingin melapor polisi, hingga ia pun dipukuli. Bosnya pun bertanya apa yang kamu bawa. Papi memberikan sebuah berlian hasil rampokannya. Bosnya pun menghargai $1.000. Ia pun menemui pacarnya. Ia mengajak pacarnya untuk pergi bersenang-senang dengannya. Namun saat di apartemen, ia dikejutkan dengan ketukan pintu dan ternyata itu adalah pemilik apartemen dan juga polisi. Ternyata Papi dituduh karena sudah membunuh Legrand, orang yang tadi dipukulin pada awal film. Dan Papi pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Papi pun dipindahkan ke penjara di sebuah pulau. Dan saat sedang mengecek kesehatan, Papi diberitahu bahwa ada jutawan bernama Dega. Dia masuk penjara karena kasus obligasi palsu. Karena ia banyak uang, akhirnya banyak orang yang ingin membunuhnya. Di dalam kapal, Papi menemui Dega. Ia menawarkan untuk tidur di sebelah Papi. Namun dengan sombongnya Dega menolak tawaran Papi. Malam hari, saat Dega sedang tidur, dia melihat temannya yang perutnya disobek oleh seorang pria gendut untuk mengambil uang yang berada di dalam perutnya. Besokannya Dega pun mulai mempertimbangkan tawaran dari Papi, dan Dega meminta untuk Papi menjaga dirinya sampai kapal mendarat. Dan malam harinya, saat si gendut sedang ingin membunuh Dega, dari belakang Papi pun langsung menyerang dan terjadilah perkelahian. Singkatnya, Papi pun ketahuan kalau ia yang berkelahi, dan ia pun masuk ke dalam isolasi. Saat kapal sudah mendarat, teman dari Papi mencoba melukai dirinya agar bisa masuk ruang pengobatan dan bisa melarikan diri. Saat di pulau, Papi melihat para tahanan yang memprihatinkan. Saat di dalam, ia mulai bernegosiasi dengan salah satu tahanan yang bertugas untuk mengatur tahanan lainnya. Dan Papi bersama Dega pun ingin ditempatkan di tempat pengobatan. Namun dengan harga $1.000. Dan Dega pun menyetujuinya. Saat sedang santai, ada tahanan yang mencoba kabur. Tahanan itu merupakan teman Papi pada saat di kapal tadi. Tibalah pada saat pembagian tugas kerja. Awalnya Papi dan Dega ditempatkan di pengobatan. Namun ada seorang kepala sipir yang mengenalinya. Karena saudara dari kepala sipir itu tertipu oleh Dega karena membeli obligasi palsu. Akhirnya Dega pun ditempatkan di penambangan batu. Dan saat sedang bekerja, Dega pun terkena diare, dan ia pun mengeluarkan uang yang berada di dalam perutnya. Dengan cepat, Papi pun lekas mengambilnya. Saat sedang beristirahat, Papi bertemu dengan mantan angkatan laut, dan ia pun mengajak Papi untuk berlayar. Dan ada seorang pria mengancam Dega untuk menyerahkan uangnya, namun Papi datang untuk menghalanginya. Dan pada saat sedang menuju barak, Papi berbicara oleh seorang suruhan sipir, menawarkan untuk bisa berlayar, namun dengan harga $5.000. Dan Papi pun setuju. Saat sedang mandi, Papi dan Dega pun dihampiri oleh seseorang yang tadi mengancam Dega. Dan ia pun ingin menghajar Papi dengan sigapnya. Papi pun lekas menghajarnya. Saat paginya, Papi dan para tahanan pun dikumpulkan untuk melihat eksekusi mati dari Julot, tahanan yang mencoba untuk kabur. Julot dihukum mati karena pada saat ia kabur, ia menusuk salah satu sipir hingga tewas. Dan singkatnya, Papi pun disuruh untuk membuang mayatnya, dan ia harus memilih satu tahanan untuk mengantarkannya, dan dipilihlah Dega. Saat sedang membawa mayat, Dega merasa lelah sehingga kepala sipir mencabuk tubuh Dega. Papi pun tidak tega, sehingga ia memukul kepala sipir tersebut. Akhirnya Papi pun mencoba untuk melarikan diri.
Singkatnya, saat Papi sudah sampai di ujung sungai, ia bertemu dengan si gendut yang tadi menawarkan perahu. Dan ternyata si gendut sudah bekerja sama dengan para sipir, sehingga Papi pun ditangkap kembali. Karena kepala sipir yang dipukul Papi tidak meninggal, jadi Papi tidak dihukum mati. Papi pun dimasukkan ke dalam ruangan isolasi yang sunyi, di mana di ruangan itu banyak tahanan yang mengalami halusinasi. Saat paginya, Papi didatangi oleh kepala sipir yang ia pukul kepalanya karena ia ingin membalas dendam. Kepala sipir itu pun menghajar Papi. Namun Papi mulai berlagak seperti orang gila dan akhirnya kepala sipir itu pun pergi. Come on, he's crazy. Papi pun mendapat kiriman kelapa dari Dega. Hari-hari ia mendapat kiriman kelapa dari Dega sehingga Papi tidak merasa gila. Hingga akhirnya sipir pun mengetahui kalau Papi mendapatkan kiriman kelapa. Need to check that. Dan keesokannya, Papi ditanya siapa yang mengirim kelapa untuk dirinya. Karena Papi tidak menjawab, dan jatah makan Papi pun dikurangi. You're choosing another man's life over your own. Put him on half rations. Papi pun mulai merasa halusinasi. Ia berhalusinasi bertemu dengan pacar dan Dega. Hingga akhirnya, sudah sampai 2 tahun Papi menjalani masa isolasi. Papi pun dikeluarkan dari ruangan isolasi. Dan dia pun menjalani perawatan medis. Beralih ke Dega, dia sekarang menjadi resepsionis penjara. Dia menulis daftar nama-nama tahanan, dan Dega pun mencoba menuju ke ruangan kesehatan untuk mencari Papi. Dan ya, Papi berada di sana. Papi berpura-pura gila agar tidak dimasukkan ke dalam penjara. I thought you'd gone simple on me. Dan Dega pun memberitahu bahwa hari Minggu para sipir pun menyambut para polisi dengan menonton film. Dan pada saat itu semua petugas lengah, jadi Dega mengajak Papi untuk kabur pada malam itu. Dan ada pria bernama Maturene, ia selalu jadi bahan pemuas nafsu si gendut. Dan Papi berencana untuk bekerja sama dengan Maturene untuk mengalihkan perhatian si gendut. Keesokannya, Papi bertemu dengan pria bernama Kellier. Ia adalah seorang pelaut dan ia juga yang akan mencarikan perahu untuk kabur. Akhirnya, malam pelarian pun tiba. Awalnya Maturete yang mengalihkan si gendut untuk ke kamar mandi untuk melakukan. Kellier dan Papi pun mulai melakukan aksinya. Sementara Dega memberikan minuman yang diberikan obat tidur kepada para sipir. Si gendut sedang enak-enak. Dari belakang Papi memukul si gendut. Saat mereka sedang berjalan keluar, ternyata turun hujan secara tiba-tiba pun listrik padam. Saat itu juga mereka langsung bergegas kabur dengan cara melompat tembok. Namun pada saat Dega ingin melompat, ia pun merasa ragu. Akhirnya Dega pun lompat dan kakinya patah. Dan Dega pun lekas digotong. Mereka pun bertemu dengan sekelompok mafia yang akan memberikan perahu. Cuma dengan syarat mereka harus membayar uang terlebih dahulu. Dan akhirnya mereka pun mulai berlayar. Di tengah perjalanan, perahu tidak kuat menahan beban. Kellier memutuskan untuk membunuh Dega. Lantas Papi pun melarang Kellier untuk membunuh Dega. Secara tiba-tiba, Kellier langsung mengeluarkan pisaunya. Dan Papi pun menahan Kellier hingga pisaunya terpental. Dan Dega pun langsung mengambil pisaunya dan langsung menusuk Kellier dan mayat Kellier pun dibuang ke laut. Dilihat dari kejauhan, ada badai yang menghampiri. Dengan sigapnya, Papi pun langsung memutar laju perahu. Dan tiba-tiba, badai itu pun menghantam perahu mereka. Dan ternyata, itu adalah hayalan dari Papi yang ingin bebas. Dan akhirnya, sipir pun memindahkan Papi ke Pulau Iblis. I had to come and see this for myself. Ternyata di sana sudah ada Dega. Dega berada di sana sudah 5 tahun karena sikapnya yang kurang baik. Jadi Dega pun diasingkan ke Pulau Iblis. Hari demi hari Papi hanya melihat di pantai saja. Dan Dega juga hanya menggambar di tembok-tembok. Suatu ketika Papi melihat laut, ia melihat kalau laut sedang pasang.
Ombak akan tinggi dan kemungkinan akan membawa Papi untuk melarikan diri. Namun Dega tidak ingin ikut. Ia menikmati berada di pulau iblis tersebut. Dega pun hanya membantu Papi membawa rakit. I need to stay. I belong here. Dan saat rakit dilemparkan ke laut, Papi pun ikut lompat ke laut. Saat Papi lompat, Dega mencari kalau Papi tidak muncul. Hingga akhirnya, Papi pun muncul di sebelah rakitnya.